Udah hampir sebulanan nih, gue kedatangan dua produk ekosistem dari Samsung. Ini ada Samsung Galaxy Watch 5 40mm dan Galaxy Buds 2 Pro. Setelah pakai kurang lebih sebulanan, jujur aja gue jatuh cinta sama kedua produk ini. Tapi ada beberapa hal yang bikin gue sedih juga sih. Yaudah ya, ayo kita bahas semuanya. Halo hai semuanya, balik lagi sama gue Ayu. Kita bahas yang sedih dulu ya, yaitu kedua device ini gak akan optimal buat smartphone yang bukan Samsung. Jadi kita akan kehilangan beberapa fitur nih kalau smartphone kita bukan Samsung. Kayak di Galaxy Buds 2 Pro misalnya, kita akan kehilangan kemampuan 24-bit Hi-Fi dan 360 audio. Kalau di Galaxy Watch 5, kita akan kehilangan fitur blood pressure dan ECG-nya. Yang pertama gue mau bahas Galaxy Buds 2 Pro. Kita cek boxnya dulu ya. Boxnya ini berwarna hitam kayak gini dengan penampakan produknya di depan. Kita buka langsung ada kotak hitam yang berisi user manual dan kartu garansi, TWS-nya, kabel USB-A to USB-C dan ear tip S dan L. Kita langsung ke TWS-nya. Build quality-nya ini bukan kaleng-kaleng ya. Yang gue suka finishing casing TWS-nya ini dibikin soft touch yang enak banget dipegang-pegang. Engselnya juga kokoh, suara klik buka tutupnya juga enak banget. Satisfying banget lah. TWS-nya bentuknya buds dimana udah jarang banget bentuk begini di level high-end TWS. Fitting di telinganya juga sangat nyaman dan menempel solid banget pas dipakai. Disclaimer dulu, menurut gue untuk yang satu ini kita harus punya smartphone Samsung ya, karena fitur Hi-Fi 24-bit ini bener-bener game changer abis. Memang ada beberapa TWS brand lain yang mendukung Hi-Fi juga, tapi Hi-Fi-nya Galaxy Buds 2 Pro ini menurut gue the next level banget. Kita bicara angka aja ya, nih Hi-Fi di TWS ini bisa dapat bitrate sampai 2304 kbps, di mana Qualcomm LDAC ini rata-rata cuma main di bitrate 990 kbps saja. Kenapa harus smartphone Samsung? Karena buat dapetin playback Hi-Fi-nya ini kita harus menggunakan kodek Bluetooth Samsung Seamless Codec. Kodek ini cuma ada di HP-HP Samsung, di mana kodek ini sanggup transmit bitrate di 24 bit 48 kHz. Ini adalah bitrate standar untuk file lagu lossless. Untuk pairingnya dia support Android Quick Connect, jadi tinggal buka casing TWS-nya nanti di smartphone bakal muncul pop-up Quick Connect-nya. Jangan lupa untuk install aplikasi Galaxy Wearable di smartphone. Setelah coba dengerin lagu-lagu Hi-Fi 24 bit per 48 kHz, karakter suara TWS ini hampir balance. Jujur li, gue suka banget sama tuningan AKG di TWS ini. Suaranya nikmat banget mau di frekuensi low, mid, atau high. Frekuensinya juga yang high nyaman banget buat digendang telinga, gak nusuk saat kita setel lagu yang banyak frekuensi tingginya. Datanya juga sangat baik, perkusi, simbol terdengar sangat jelas. Di aplikasi Galaxy Wearable kita bisa aktifin 360 sound yang bikin efek surround. Ada juga fitur head tracking yang nyesuaiin volume di TWS-nya sesuai pergerakan kepala kita. Overall menurut gue ini karakter suara di TWS ini enak banget. TWS ini juga punya active noise cancelling yang cukup kedap. Untuk mode ambient juga lumayan oke, suara sekitar masih bisa kedengeran jelas di volume 70%-an. Untuk baterai, tiap TWS ini punya kapasitas 61 mAh di setiap TWS-nya yang bisa ngasih 5 jam playtime dengan ANC hidup atau 8 jam kalau ANC-nya mati. TWS-nya sendiri sudah water resistant IPX7 dan casingnya mendukung wireless charging. Biasa gue pakai lari dengan full di mode ANC, sekitar hampir 3 jam lari baterainya sisa 45%-an. Untuk mic, tiap TWS-nya ini punya 3 SNR yang kualitasnya cukup oke. Ini gue kasih contoh audio yang direkam menggunakan TWS ini ya. Halo guys, ini aku mau mengambil perekaman video menggunakan TWS Galaxy Buds 2 Pro sama melalui smartphone Samsung Fold 4. Gimana hasilnya? Oke nggak? Oke kan? Ini suaranya nih. Dan terakhir ada fitur auto switch ke ekosistem Samsung yang kita pakai. Fitur ini aktif kalau kita centangin auto switch to other device di Bluetooth setting. Ada juga fitur SmartThings Find di aplikasi SmartThings yang bisa tracking TWS ini kalau kita kelupaan naruh di mana. Next, kita lanjut ke Galaxy Watch 5 40mm. Beda sama Buds 2 Pro, sebenarnya Galaxy Watch 5 ini masih nyaman dipakai tanpa smartphone Samsung. Karena dua fitur yang hilang ini menurut gue masih sangat amat jarang dipakai. Buat blood pressure, untuk kalibrasi awal kita butuh medical blood pressure yang mungkin buat sebagian orang awam kayak gue jarang punya. ECG ini dipakai untuk monitoring detak jantung buat mendeteksi kelainan di jantung. Tapi jujur li, selama gue pakai smartwatch hampir nggak pernah pakai fitur ini. Tapi buat yang nyari fitur ini menurut gue praktis sih, bisa dimonitor dari smartwatch. Jadi buat kalian yang butuh fitur ini, gue saranin pakai smartphone Samsung ya, biar fiturnya bisa di-unlock. Untuk fitur lain yang esensial banget, semuanya works well di Samsung smartphone atau non-Samsung. Kayak heart rate tracking, stress tracking, blood oxygen level, advanced sleep tracking, body composition, dan asisten yang sekarang kita bisa pilih antara Google Assistant atau Bixby. Buat aplikasi penunjang, kita bisa pilih antara Wear OS atau Galaxy Wearable. Tapi gue saranin pakai Galaxy Wearable aja, lebih gampang dan seamless aja.
Galaxy Watch 5 ini udah pasti punya built-in GPS dan untuk sensornya juga lumayan lengkap. Ada accelerometer, barometer, bioelectrical impedance analysis sensor, electrical heart sensor, gyro sensor, geomagnetic sensor, light sensor, optical heart rate sensor. Samsung Galaxy Watch 5 ini ditenagai Exynos W980 yang punya dual core 1,18 GHz, internal storage 16 GB dengan RAM 1,5 GB dan baterai 284 mAh. Layar ini Super AMOLED 396x396 pixel yang punya kualitas juara. Warnanya vibrant, detailnya juga oke, dipakai di bawah sinar matahari yang terik banget pun gak ada masalah. Buat build quality-nya sih solid banget ya. Jam ini menggunakan material aluminium buat bodinya dan sudah lulus standar militer 810H. Kaca layarnya menggunakan safir kristal yang menurut Om Jerry Rig adalah kaca terkuat di dunia ekosistem smartphone dan smartwear. Oke, hal yang bikin sedih dulu, pertama Galaxy Watch 5 series ini nggak ada yang punya physical rotating bezel. Padahal ini yang bikin candu ya, tapi fungsi rotating bezel tetap ada dengan cara kita slide di pinggir jamnya tapi harus pelan-pelan. Yang kedua, buat baterai, gue merasa baterai di Galaxy Watch 5 ini ngepas banget buat 24 jam tanpa penggunaan GPS. Jadi kalau kita ada pakai buat monitoring workout, kita kayak lari 1-2 jam, kita harus ngecharge smartwatch ini sebelum tidur. Kalau enggak, baterainya nggak bakal bertahan selama kita tidur. Sebenarnya mungkin bisa dipakai lebih irit ya, kayak kita matiin always on display-nya, terus jangan nyalain voice assistant-nya, kita juga bisa matiin animation-nya. Tapi kalau gue sih ya, kalau gue beli barang, gue bakal nyalain semua fiturnya pakai sementok-mentoknya. Tapi untungnya smartwatch ini support fast charging yang bisa charge dari 0 ke 45% dalam 30 menit. Kalau kalian konsen soal baterai ini, gue saranin ambil yang seri Pro-nya di mana baterai jauh-jauh lebih durable dari seri ini. Experience pakainya sih nikmat banget ya, yang 40 mili ini pas banget di tangan gue. Terus strapnya menggunakan quick release ukuran 20 mm yang banyak banget pilihan aftermarketnya. Jam ini juga termasuk ringan soalnya beratnya cuma 28,7 gram. Buat monitoring health and wellness-nya ini kita harus install aplikasi health ya. Untuk monitoring kesehatan di jam ini advance banget ya. Kayak monitor heart rate dan blood oxygen secara live terus-menerus, advance sleep tracking yang bisa tracking snoring dan monitoring blood oxygen selama tidur, body composition yang bikin kita bakal diet setelah lihat hasilnya. Gue sering pakai smartwatch ini buat lari, buat pakai hampir 3 jam lari baterainya bisa berkurang sekitar 30%. Kalau gue lari pas pulang kerja, baterainya biasanya ada di angka 50-60% sebelum gue lari. Yang artinya kalau dalam hari itu gue ada lari atau pakai GPS di smartwatch ini, gue harus nge-charge smartwatch ini sebentar sebelum gue tidur. Sisanya sih experience pakai jam ini tuh smooth banget, buat jelajah UI-nya juga nggak ada lag selama sebulan gue pakai smartwatch ini. Smartwatch ini juga punya keyboard yang enak buat balas chat dan bisa dipakai buat nelpon juga. Udah water resistant IP68 dan 5 ATM juga. Terus kalau kita mau connect ke smartphone baru, smartwatch ini punya fitur smart switch yang bisa backup semua settingan kita dulu. Jadi setelah reset dan connect ke smartphone baru, kita nggak usah repot-repot setting ulang smartwatch ini lagi. Oke, Galaxy Buds 2 Pro ini dijual dengan harga 2799 juta dan Galaxy Watch 5 ini dijual di 3499 juta yang menurut gue worth it banget, apalagi kalau kalian pakai di ekosistem Samsung. Galaxy Buds 2 Pro ini punya standar hi-fi yang tinggi dan Galaxy Watch 5 ini punya standar yang sangat baik, mengingat gak banyak pilihan dengan standarnya Galaxy Watch 5 ini.